Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian malam siang ini adalah hadis arba'in yang ke-11, yaitu temanya tentang meninggalkan yang meragukan dan mengambil yang yakin. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal. Dari Abi Hasan, dia punya anak namanya Abi Muhammad, dari Abi Muhammad, dari bapaknya Muhammad. Jadi dia bapak punya anak namanya Muhammad. Siapa yang bapaknya ini yang punya anak Muhammad? Al-Hasanu ibnu Ali ibni Abi Talib. Dia adalah Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Ibnu Ali ibni Abi Talib, anaknya Abu Talib. Wasibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini adalah cucu. Sibtun itu cucu dari pihak anak perempuan. Artinya kalau kita punya anak perempuan, lalu dari anak perempuan itu punya anak itu namanya cucunya sibtun. Tapi kalau dari anak lelaki lalu punya anak lagi kan cucu juga, tapi namanya hafidun. Kalau dalam bahasa Arab begitu, sama-sama cucu. Kalau kita kan sebut saja misalnya gini, kalau bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau kita anak cucu dari anak perempuan ya cucu, cucu dari anak lelaki ya cucu. Bukan misalnya dari anak laki-laki disebut caca misalnya, dari anak perempuan cucu, enggak begitu. Kalau di Arab masing-masing punya nama sendiri-sendiri. Tidak hanya persoalan ini, semua perkara ada bahasanya sendiri. Jadi kosakatanya begitu sangat banyak, luar biasa. Jadi Hasan adalah sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Hasan punya anak namanya Muhammad. Hasan punya bapak namanya Ali. Ali punya bapak namanya Abu Talib. Dan itu adalah pamannya Nabi Abu Talib. Kemudian disebutkan sini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi, anak atau cucu kesayangannya. Jadi ya sebenarnya Husain juga. Hasan kan cucu dari Ali yang pertama. Karena memang yang lain anak-anak Nabi yang laki-laki meninggal masih kecil. Anak-anak perempuannya diantaranya Ruqayyah udah menikah, punya anak masih kecil meninggal. Jadi cucu yang ada dari Fatimah yang masih berharap sampai dewasa. Hasan sendiri lahir pada tahun ketiga Nabi hijrah ke Madinah, berarti di Madinah sudah 3 tahun. Itu Hasan lahir. Berarti ketika Nabi wafat, Hasan umur 7 tahun. Makanya hadis yang diriwayatkan Hasan enggak banyak, masih kecil. Kan orang yang mendengar, melihat apa yang disabdakan Nabi lalu kemudian diceritakan, itu namanya kemudian menjadi hadis. Nah, sedangkan Hasan masih kecil, walaupun dengar kan tidak seperti orang dewasa, maka riwayat hadisnya tidak banyak. Salah satunya ini yang akan disampaikan. Dan dia cucu kesayangan Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi sedang berkhutbah, itu tiba-tiba Hasan sama Husain berantem rebutan kain di dalam masjid. Rasul turun dari mimbar, terus dua-duanya dipeluk, dicium, digendong, dibawa pulang dulu. Kan rumahnya deket Dempet, dia masih kecil-kecil itu, diciumin, didamaikan, terus dipulangin. Di situ ada Arab Badui yang melihat,
ngomong begini, ya Rasulullah, saya punya anak cucu sampai 11 belum pernah ada yang saya cium. Rasul bersabda, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang tidak akan disayangi Allah. Masya Allah. Jadi pengen dapat kasih sayang Allah atau rahmat, salah satu caranya, di antara salah satu caranya adalah mencium anak cucu yang masih kecil. Jadi mencium itu tanda sayang, dan itu akan mengundang rahmat Allah. Karena ada juga tadi pengakuan si Badui, ada juga orang tua yang berat memeluk mencium anak, adanya melotot, ngomel, bentak, nyubit. Bukan orang sini, itu orang sono dah, orang jauh, orang seberang. Apa-apa anak cucu berantem, anak berantem, pelototin, dibentak, dicubit. Kalau Nabi kan ngajarinya enggak, dipeluk, dicium, sehingga sejuk hati mereka, enggak pecah 1000. Nah, jadi itu pelajaran juga bagaimana mengatasi itu. Kemudian suatu ketika juga waktu Nabi sedang berceramah, tiba-tiba Hasan datang. Udah ada gedean di kita dari yang kemarin berantem. Nabi bersabda, anakku ini, Nabi menyebut cucu, kadang anak, anakku ini adalah sayyidun, pemimpin yang nanti di kemudian hari akan mendamaikan dua golongan kaum muslimin yang bertikai. Jadi Hasan pernah menjabat sebagai khalifah setelah Imam Ali, ya, lalu musyawarah dipilih oleh umat, Hasan kepilih, menjabat hanya 6 bulan karena pendukung Imam Ali sama pendukung Muawiyah itu terus bertikai. Akhirnya Hasan mengundurkan diri, menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah. Lalu kemudian dua kelompok ini damai seperti yang disabdakan Nabi. Dan Hasan serta Husain, kata Nabi, dia adalah pimpinan pemuda-pemuda di surga. Masya Allah, ya, Sayyidu Syababul Jannah. Kemudian Fatimah sendiri adalah pemimpin dari kaum wanita di surga, ibunda dari Hasan dan Husain, yaitu putri Rasulullah SAW. Orang yang paling mirip dengan Nabi adalah Hasan, karena anak-anaknya udah nggak ada, yang ada cucunya yang lelaki ini. Tidak hanya mukanya yang sangat mirip dengan Nabi, akhlaknya pun lemah lembut, tawadu, cerdas, dermawan, dan orangnya luar biasa. Akhirnya mereka memandang, kalau pengen ingat Nabi, pengen lihat Nabi, yang lihatnya Hasan. Walaupun akhirnya di kemudian hari di umur 47 tahun, tahun 50 Hijriah, beliau wafat diracuni istrinya. Kalau nggak belajar sejarah langsung buruk sangka aja, kok sampai istrinya ngeracunin, berarti suami nggak bener dong. Kalau nggak paham sejarah ya bacanya begitu kan. Bukan berarti ketika suami diracuni istrinya karena suaminya galak. Boleh jadi iya, boleh jadi istrinya yang mungkin tidak baik. Contoh Nabi Nuh kan baik, istrinya jahat. Lagi Asiyah itu kan istri yang solehah, tapi suaminya jahat. Artinya di sini betapa selama ini Hasan cukup sabar menghadapi istri yang tidak baik. Luar biasa itu. Kalau ada seorang suami sabar karena istrinya solehah, itu suami biasa. Tapi kalau ada suami yang bisa sabar padahal istrinya jahat, itu luar biasa. Kalau ada suami yang nggak pernah ngomelin istri, belum tentu juga baik. Kenapa? Nggak punya istri. Kalau nggak punya istri, nggak pernah ngomelin istri, bukan lelaki yang baik gitu mah. Ini mah punya istri yang nggak bener, tapi sabarnya luar biasa, itu pahalanya luar biasa besar, itu namanya istimewa. Itu Hasan, anaknya Ali, cucunya Nabi atau sibtu Rasulullah SAW. Dan Nabi menyebutkan Raihanah, kesayangan, anak kesayangan, cucu kesayangan. Nabi sering menyebut anaknya. Kadang-kadang Nabi lagi sholat saja sampai naik di punggungnya, dibiarkan sampai dia turun kembali. Jadi gitu. Tapi kalau bahkan waktu itu Nabi jadi imam, tiba-tiba Hasan
Kadang Husain naik ke punggungnya lagi sujud Nabi. Nabi diam lama sujudnya. Nah, dari mana kita tahu sejarah ini? Ada salah seorang sahabat yang nongol itu lagi sujud, Nabi kok sujudnya lama banget nggak bangun-bangun. Dia nongol. Pas nongol dia tahu, oh ada yang naik cucunya, pantesan aja lama. Dari situlah kemudian yang nongol itu cerita aja. Jadi sampai hadisnya ke kita. Kalau nggak ada yang nongol nggak ada yang tahu. Jadi ada sebuah kisah itu ada hikmah yang bisa kita petik. Kalau bapak sholat cucunya naik, jangan langsung bangun aja, ntar kejungkal, jungking, kalau jatuhnya nggak apa-apa ya. Yang penting anak atau cucu masih kecil ya, jangan maknya aja yang naik, itu nggak batal sholatnya. Kemudian disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Kok dua? Kan ini yang mau menyampaikan kan Hasan, satu orang. Di sini doanya si penulis hadis semoga Allah ridho kepada keduanya, yaitu untuk Hasan dan Ali. Doa untuk sahabat adalah sering disingkat RA, radhiyallahu anhu untuk laki-laki, untuk perempuan radhiyallahu anha. Nah, untuk doa sahabat, kalau yang di bawahnya itu rahimahullahu taala. Kalau untuk ulama-ulama sekarang sering mendapat doa dengan al-maghfurlah. Al-maghfurlah itu semoga diampuni oleh Allah untuk dia. Kalau di atasnya rahimahullah kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi rahimahullah. Kalau sahabat radhiyallahu. Emang Hasan sahabat, Hasan kan cucu. Emang Ali sahabat, Ali kan mantu. Jadi definisi sahabat dalam ilmu hadis, orang yang melihat Nabi, ya, laqiyahu, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, wa amana bihi, beriman kepada Nabi. Wa mata fil muslimin, dan mati dalam keadaan Islam. Jadi orang yang melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan Islam, maka dia disebut sahabat. Abu Bakar sahabat, ya, mertua juga sahabat juga. Aisyah sahabat, istri juga sahabat juga. Pokoknya siapapun yang berjumpa Nabi, beriman, wafat masih dalam keadaan Islam, namanya sahabat. Kalau wafatnya kafir, bukan sahabat. Atau ketemu Nabi tapi nggak beriman, contohnya Abu Lahab, kan ketemu Nabi tapi nggak beriman, bukan sahabat. Ya kalau bahasa kita namanya musuh. Nah, kemudian radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, dua orang, jadi huma, yaitu Hasan dan Ali. Qala, berkata Hasan bin Abi Thalib, atau disebut dengan Abu Muhammad. Kalimat Abu Muhammad disebut kunyah. Saya juga bisa disebut dengan Abu Muhammad. Anak saya yang pertama yang kemarin ngisi khutbah di sini itu namanya Muhammad. Jadi saya Abu Muhammad, namanya kunyah. Bukan kunyah. Kalau kunyah di sini makan, kunyah. Kunyah. Kalau bahasa Arab, nun mati bertemu ya dalam satu kalimat itu dibacanya idhar. Kalau nun mati bertemu ya di lain kalimat itu idgham bi gunnah. Ya. Mi yauma idin itu ayyaqulu, nun mati ketemu ya lain kalimat. Kalau satu kalimat dunya, jangan duya, dunya. Kalau orang sini nyebutnya dunia, dunya, bunyan. Nah, kalau ini kunyah, kunyah itu nama julukan, biasanya disematkan kepadanya nama anak atau nama bapak. Abu Muhammad kunyahnya, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, anaknya Hasan, cucunya Muhammad. Kalau orang Arab suka bolak-balik namanya muter-muter. Di Indonesia dulu ada Bisri Mustafa, bapaknya Bisri, anaknya Mustafa, punya anak lagi namanya Bisri lagi, punya anak lagi Mustafa lagi. Mustafa Bisri, Bisri Mustafa, Mustafa Bisri, Bisri Mustafa, muter-muter. Qala, berkata Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal sebuah hadis. Dia hafalnya bukan satu, banyak. Ini salah satunya ini. Aku hafal satu ucapan dan hadis, ya, kalau ucapan Nabi kemudian sampai kepada kita sebut dengan hadis.
min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Pendek, ini bisa dihafal, cepat ngapalnya ini. Da ma yari buka ila ma la yari buka. Ya, da tinggalkanlah ma apa-apa atau sesuatu, yari buka yang meragukanmu, ila kepada ma apa-apa, la yang tidak yari buka meragukanmu, diputer dong. Da haji wada, haji perpisahan, da tinggalkanlah. Dalam hadis Nabi tentang puasa, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaul zur, ucapan bohong. Di sini da tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang meragukanmu. Dalam hidup itu ada yang yakin, jelas. Yakinnya itu berarti jelas, nyata, benar, halal. Yang kedua ada yang jelas dan nyata haram. Dalilnya jelas ada, ciri-cirinya jelas. Kalau udah dalilnya ada, barangnya ada, jelas, nyata, bisa halal, bisa haram. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Di antara keduanya membingungkan, meragukan. Itu namanya subhat atau gharib atau yaribuk, namanya meragukan. Ya, raiba la raiba dzalikal kitabu la raiba. Inilah Quran yang di dalamnya tidak ada isinya yang meragukan. Jadi kalau kita ketemu perkara yang meragukan, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, menuju perkara yang tidak ragu, artinya yakin. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisun hasanun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih. Di bawahnya sahih, ini hasan. Di bawahnya lagi nanti dhaif. Dah. Di dalam perkara ini ulama mengatakan ada paling tidak ada 3 perkara yang meragukan. Yang pertama dalam persoalan ibadah, yang kedua dalam persoalan muamalah, yang ketiga dalam persoalan munakahat, pernikahan. Dalam persoalan ibadah misalnya, Bapak sholat zuhur kayak tadi misalnya, ini mah kebetulan jamaah, kalau jamaah mah tinggal ngikutin imam aja. Misalnya Bapak sholat sendiri, pas sudah dapat 2 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat sebutlah. Ini tadi 1 atau 2 ya? Atau pas 3 rakaat, ya tadi 2 apa 3 ya? Pokoknya Bapak ragu-ragu. Ini tadi saya rakaat yang keberapa nih? Mungkin semua pernah mengalami perkara seperti itu. Ini rakaat kedua apa 3? Pertanyaan saya. Yang meragukan kalau tanyaannya 2 apa 3? 2 apa 3? Yang ragu-ragu yang mana? Yang ragu-ragu yang 3, yang 2 pasti. Yang 3 belum tentu, namanya ragu-ragu. 2 apa 3? 2, 3. 3 belum tentu, 2 pasti. Jadi yang dibuang yang ragu-ragu. 2 apa 3? 2 apa 3? Ambil yang pasti, 2. Nah, 2-nya pasti, yang 3 belum tentu. Kecuali pertanyaannya 1 apa 2? 1 apa 2? Yang ragu-ragu yang 2. Ya itu salah satu contoh. Nah, adapun ketika ini tadi saya kentut atau enggak? Kentut apa enggak? Yang kata Nabi, kalau kamu mencium bau atau mendengar bunyi, itu pasti udah. Tapi kalau bunyi enggak ada, bau enggak ada, udah buang aja, buang, enggak usah dianggap kentut. Kadang-kadang setan itu suka niup anus kita lagi sholat, supaya kita berasa seolah-olah keluar angin. Itu cara-cara setan untuk mengganggu kita. Nah, itu beberapa contoh lagi misalnya Bapak dengar ini masalah ibadah, pas udah mau maghrib nih bulan Ramadan, tiba-tiba ada suara adzan, tapi kok kayaknya dilihat jam belum masuk, kurang 1-2 menit kok ini udah adzan duluan. Namanya masih ragu-ragu, udah masuk belum, tunggu beberapa masjid yang lain, karena boleh jadi itu iklan di TV. Kadang-kadang iklan sirup ya, ada iklannya. Di sana contohnya dia lagi minum, kita main tenggak aja. Jadi tunggu beberapa saat sampai beberapa masjid bunyi adzan.
Imam sekarang sudah ada banyak, 1 jam digital, kedua termasuk HP kan jam digital juga, bisa di online kan dengan digitalisasi apa tuh program adzan di masjid, di HP ini program sholat juga di masjid ada. Memang masjid bisa saja kalau speakernya mati kan suaranya nggak ada adzan, atau yang adzan datangnya telat. Sesuatu yang ragu jangan dilakukan, karena siapa yang senang melakukan yang ragu maka dia akan termus man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Siapa yang suka mengambil perkara yang subhat, yang ragu, maka dia jatuh pada perkara yang haram. Misalnya tadi rakaat 2 atau 3, 3, yang ragu-ragu diambil 3. Udah habis itu bapak namain 1 lagi dia salam. Gak taunya pas salam anak di belakang, "Weh Pak, baru 3 rakaat salam." Nah, pertanyaannya, kalau saya ngambil 2 ternyata 5, lebih nggak apa-apa. Lebih nggak niat melebihkan. Kalau niat melebihkan ya batal. Ini nggak niat melebihkan karena ragu-ragu itu. Nah, kalau dalam perkara muamalah misalnya, ya mohon maaf sebelumnya, kita kan muslim kan ada istilah makanan halal, ada makanan haram. Kemudian bapak lapar, banyak warung nih. Yang ini warung muslim, yang ini warung non muslim, yang ini ada label halal, yang ini enggak. Yang yakin pasti yang muslim dan ada label halal. Yang ini kayaknya menunya enak-enak nih, canggih, mahal, tapi yang punya sama pelayan-pelayan non muslim kan kita ragu. Bukan persoalan kita bicara rasis agama, ini bicara halal haram ya makanan. Jadi kita harus ambil yang yakin. Kalau ambil di yang muslim nggak boleh ragu-ragu lagi. Iya muslim sih muslim, tapi ayamnya motongnya baca bismillah, nggak, itu namanya mencari-cari, itu nggak boleh juga. Ya, berlebih-lebihan mencari sesuatu yang tidak dibolehkan seperti tadi. Yang jualan pakai topi putih, peci haji, terus istrinya pakai jilbab juga, jualan ayam goreng. Ini motongnya baca bismillah enggak ya? Itu namanya bapak berlebihan, itu berdosa, namanya buruk sangka. Tapi kalau yang jualan non muslim kan bisa saja motongnya ya namanya non muslimnya nggak baca bismillah kan gitu. Nah itu ragu ya. Atau memang dia bisa juga sih ayamnya dipotongkan orang muslim atau beli yang sudah potongan, tapi kan kita nggak tahu, kecuali tahu. Nah sesuatu yang ragu jangan diambil, itu membuat hati tidak tenang. Dan yang yakin itu yang tenang. Tidak hanya dalam persoalan makan. Wah kadang-kadang gitu dalam persoalan batas tanah, dalam persoalan apa, kadang-kadang orang hanya pengen lebih ya. Jatah tanah, jatah makanan, jatah apalah, kadang-kadang ada hadiah apa. Itu jangan main ambil aja. Itu orang yang serakah namanya. Orang yang serakahnya hirsun bisa jatuh perkara biasanya yang subhat, yang makruh diambil. Maka orang yang waro, yang hati-hati, orang yang meninggalkan perkara yang meragukan itu namanya waro. Di antara kesempurnaan takwa adalah waro atau zuhud. Zuhud itu nanti ada 3 tingkatan. Ya, tadi dalam perkara ibadah dan muamalah. Kalau dalam persoalan munakahat misalnya pernikahan, keluarga, suami merasa kepala rumah tangga, merasa memberi nafkah, dalam hati menuntut hak, saya berhak dihormati, saya berhak dipatuhi. Ketika haknya tidak didapatkan, marah, ngomel karena menuntut hak. Pertanyaannya, suami yang menuntut hak dihormati dan dipatuhi adalah suami yang baik. Baik dalam memberi nafkahnya, baik dalam menyayanginya, baik mendidiknya, baik dalam keadilannya, baik. Dia punya hak yang paripurna, yang mutlak, yang bisa dituntut, menuntut kepada istrinya. Pertanyaannya, kita sudah jadi suami yang baik belum? Dalam hal nafkah, keadilan, kasih sayang, pendidikan, perhatian, kelembutan. Maka enggak, daripada saya nuntut hak yang masih ragu-ragu, kan tadi kalau saya jadi suami yang baik, hak saya bisa saya tuntut. Tapi kalau tidak ada hak untuk dipatuhi secara baik, maka itu meragukan. Daripada saya nuntut yang ragu, mendingan saya nyari yang pasti. Perbaiki saja perbuatan diri saya sebagai seorang suami, perbaiki
diri kita dan saya menuntut rahmatnya Allah, itu pasti. Kalaulah istri belum bisa memberikan haknya dengan baik kepada suaminya, memberikan kewajibannya untuk suami, kan namanya hak suami, istrinya belum baik, kita tidak mendapatkan hak yang baik dari istrinya. Jika kita ikhlas, sabar, itu rahmat Allah jauh lebih besar, surganya jauh lebih dekat dan mudah. Jadi merelakan hak kita tidak diberikan dengan mengikhlaskannya, maka itu jauh lebih baik, namanya meninggalkan yang meragukan. Sama nanti perempuan juga, jangan terlalu nuntut macam-macam sama suami, sudah jadi istri yang baik belum, nurut, patuh, soleha, ngomongnya lemah lembut, nggak bantah kalau dibilangin, kalau disuruh nggak ngeyel. Kalau ini ya silahkan nuntut, kalau enggak ya udah lebih baik perbaiki diri kita saja, itu dalam munakahat. Dan masih banyak perkara-perkara lain dalam pergaulan. Kadang-kadang kita ketika dalam pergaulan ada selamatan, ada makanan. Kenapa kalau ada kendurian jangan ngambil makanan yang jauh dari diri kita? Mungkin sama tuan rumah udah diatur, yang ini buat si onoh-nong, Pak Ustadz sama tokoh yang jamaah mah makanan yang ini aja. Kita sampai selonjor-selonjor, sampai tengkurup-tengkurup ngambil yang jauh, jangan. Kecuali yang punya makanan enak itu ngedorong, nyodorin. Terus ketika sisanya dibilang udah, sisanya masukin semuanya ke kantong plastik, jangan main dituang sendiri aja, sebelahnya juga dibagi. Jadi kita udah dapat berkat, yang di piring kan suruh dibawa, ya kita jangan serakah diambil, ntar yang ya saya nggak kebagian, ntar pulang ditanyain anak nangis lagi. Ya kita sendiri tuh namanya serakah, tuh ada hak orang lain juga. Nah kemudian kalau kita makan nih di rumah, ini makanan enak, kalau saya habisin habis, tapi coba diingat-ingat dulu, kira-kira ada tetangga yang miskin dan kelaparan enggak? Jika kita habis makanan sepiring, yang afdol adalah makannya setengah, yang setengah kasih orang yang susah. Begitu seterusnya, makanan kata Nabi yang bisa dihabiskan satu orang sebenarnya bisa untuk 2 orang, yang dihabiskan 2 orang sebenarnya bisa untuk 3 orang. Tinggal kita perhatikan orang lain. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, hak orang keambil kita apa enggak? Pikirkan orang, dan puasa mengajarkan itu. Innamasyam minal lagwi warrafas. Puasa itu disuruh meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan yang sia-sia. Puasa mengajarkan untuk membuang sifat serakah, sifat rakus, sifat mementingkan diri sendiri, egois, mengajarkan empati dan kepekaan. Jamaah sedang salat zuhur rahimakumullah. Nah, dalam hal ini untuk bisa mengamalkan hadis ini, pertama untuk bisa meninggalkan yang ragu-ragu, tinggalkan dulu yang haram. Haram kan pasti udah tahu, kalau haram pasti kita umumnya orang Islam tahulah dalil, minimal nggak tahu dalil udah sering dengerin ceramah yang ini haram, ini haram, tinggalkan yang haram. Lalu setelah tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh atau syubhat. Baru nanti melatih meninggalkan yang meragukan. Nanti kalau yang tertinggi meninggalkan yang halal, sebagian yang halal. Zuhud paling tinggi adalah meninggalkan yang halal, tapi enggak semua yang halal ya, sebagian yang halal. Kalau di bawahnya itu, di bawahnya yang tertinggi meninggalkan yang makruh. Kalau sudah meninggalkan yang subhat, ini sebenarnya rendah, iman rendah. Meninggalkan barang haram dan subhat itu rendah, tapi memang melaluinya harus dari anak tangga itu dulu. Melatihnya tinggalkan barang haram dan subhat, nanti meningkat, tinggalkan yang makruh. Baru nanti yang tertinggi meninggalkan yang halal. Kok halal ditinggalin? Banyak yang kurang paham. Dulu saya juga nggak paham. Makan sepiring kan halal, tinggalin makan sepiring, makan aja separuh, separuh kasih orang, itu namanya meninggalkan yang halal. Duduk di pinggir jalan kan halal Pak, yang haram kan duduk di tengah jalan. Di pinggir jalan kan halal, tinggalkan yang halal itu. Duduk coba di masjid, duduk depan Quran, duduk depan ustadz, kan lebih baik meninggalkan yang halal untuk berpindah kepada yang sunnah dan yang wajib, itu lebih baik. Maka Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, dan ini sumbernya juga dari hadis Nabi, tanda-tanda orang yang jauh dari rahmat Allah
Hati-hati nih, tanda-tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kalau bahasa dibenci terlalu ekstrim, tidak dicintai. Tanda-tanda orang yang tidak dicintai Allah, jauh dari rahmatan hidayah Allah adalah mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Aktivitasnya hal-hal yang tidak berguna ditekunin. Sementara hal-hal yang manfaat dan berguna, baca Quran, baca buku, bercengkrama dan bercanda dengan anak dan cucu, ngobrol dengan istri, melakukan hal-hal yang manfaat ditinggalkan. Ya terlalu lama main game, terlalu lama chatting di WA, nonton YouTube, ya sekilas-kilas dikit-dikit nggak apa-apa, jangan kelamaan. Sementara istri manggil dicuekin, ngapain sih manggil-manggil mulu? Anak cucu nanya itu, berisik, nanya sono sama mama. Hanya demi mementingkan dirinya sendiri, kepuasan. Itu tanda orang yang jauh dari rahmat Allah. Mulailah kurangi hal-hal yang tidak berguna, ambil hal-hal yang manfaat, insya Allah rahmat Allah dekat dengan kita, hidayah Allah akan tercurah, tersiram ke dalam kolbu kita, dan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Sekian, mudah-mudahan Allah menolong kita menjadi orang-orang beriman, istiqomah dan takwa, kelak kita wafat husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.